حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa Madani TV yang soleh dan solehah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sesi yang ketiga ini adalah sesi tanya jawab. Ada beberapa yang sudah masuk. Langsung saja ini saya sampaikan ke Pak Kiai. Ya, silakan. Ada pertanyaan nih Pak Kiai. Iya, iya. Yang pertama dari Ummu Al-Batul. Assalamualaikum Pak Kiai Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Pak Kiai, jazakumullah khair. Amin. Atas ilmu-ilmunya. Mohon Amin. Izin bertanya terkait permasalahan pemilihan jodoh. Bagaimana jika memilih jodoh yang pemahaman agamanya belum baik, namun orangnya tersebut siap untuk belajar dan memproses diri? Bolehkah alasan tersebut menjadi alasan si calon bisa diterima? Ini baik persoalan anak muda dan juga persoalan ibu yang punya anak biasanya. Iya, begitu. Padahal Pak Kiai. Ya, jadi memang Ibu siapa Umi apa? Ummu Al-Batul. Al-Batul ya. Jadi dan para pemirsa sekalian yang saya hormati, memang persoalan jodoh ini persoalan yang sering menjadi perhatian kita semuanya. Pertama saya katakan tadi bahwa ketika kita akan menentukan calon suami, pilihan untuk mendapatkan suami, maupun juga bagi ibu-ibu calon mantu, ya bagi ibu bapak calon mantu, tentu saja berdoa memohon kepada Allah. Ya, itu jangan lupa itu. Itu merupakan senjata yang utama. Karena yang namanya doa itu silahul mu'min. Dia merupakan senjata orang yang beriman. Dia merupakan puncak dari ibadah. Dan kemudian berdasarkan doa itu kita lihat kriteria utamanya tadi dikatakan adalah pemahaman tentang agama, al-fahmus salim. Tentu saja pemahaman agama ini ada yang berproses. Ya, jarang anak-anak muda misalnya sudah hafal 30 juz ya. Kemudian pemahaman agamanya luar biasa, jarang juga. Oleh karena itu kalau seandainya ada seorang calon pemuda misalnya yang Nabi mengatakan begini, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Ya. Apabila datang kepada kalian seorang pemuda tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridho, kalian sudah melihat akhlaknya dan kelakuannya, fa'ankihu, nikahkan. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika tidak dinikahkan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Artinya ketika seorang calon itu memiliki semangat untuk belajar agama dengan baik, ya, ingin mendapatkan pemahaman Al-Quran, Sunnah, kemudian ajaran Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, dan dia berusaha melaksanakan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, saya kira itu sudah pertanda baik, insya Allah. Maka nggak usah ragu-ragu, tapi untuk menghilangkan keraguan tadi, berdoa dan memohon kepada Allah, dan juga lihat keluarganya, bagaimana keluarganya, bagaimana ibu bapaknya, sebagai sebagai untuk menguatkan saja, ya, sebagai untuk menguatkan saja. Kalau sudah yakin, oh ini insya Allah baik, walaupun misalnya pemahaman agamanya belum sesuai dengan harapan kita, tapi ada keinginan. Karena yang paling penting itu kan bagi kita itu adalah keinginan, ya, kekuatan keinginan untuk belajar, itu yang paling penting. Karena memang diperintahkan oleh agama, oleh Al-Quran tentang perlunya kita belajar terus. Yang namanya belajar kan tidak pernah mengenal waktu, tidak ada batasannya dalam belajar. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah engkau orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mendengar, atau orang yang mencintai. Kalau tidak keempat-empatnya, mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, mencintai jika fatahlak, maka engkau akan menjadi orang yang rusak, yang tidak akan ada manfaatnya dalam kehidupan ini. Jadi kalau menurut saya sih, kalau ini si itu bisa diapakan ya, dipropos ya untuk calon mantu ya atau calon suami begitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik Pak Kiai.
Ini subhanallah. Jadi poinnya adalah ketika ada anak muda datang dan dia mau memproses dirinya, ada hamasah al-aliyah, litafaqahu fiddin, ada semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agamanya, itu menunjukkan bahwa dia punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap calonnya, dan insya Allah nanti ketika menjadi seorang ayah, dia akan menjadi orang yang terpandu, terbimbing dengan wahyu. Itu poin yang kita bisa dapat, berarti bisa di ACC Pak Kiai. Kalau yang punya semangat ngaji, memproses diri harus diterima. Baik, kemudian yang kedua ini Pak Kiai. Bismillah dari saudara Yazid Abdullah Azam. Ini saya kenal kayaknya nih anak muda yang hafal Quran dari Madura ini. Bismillah, Afan Ustadz izin bertanya, sekarang ini banyak orang tua yang beranggapan bahwa selesaikan dulu sekolah, kuliah, baru nikah. Karena menikah itu mengganggu. Jadi mengganggu kuliahnya maksudnya. Sedang jika ditunda, maka mudorotnya lebih banyak. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa memahami orang tua? Atau memahamkan orang tua tersebut, gitu lagi. Ya, memang setiap orang tua pasti dia punya cita-cita dan keinginan yang ideal. Istilah itu ingin tertib dalam pengertian dia, bukan dalam pengertian agama atau yang sesungguhnya. Tertib itu maksudnya dia sudah belajar dulu selesai, katakanlah misalnya S1 ya, baru setelah selesai S1 kemudian dia baru berpikir tentang masalah pernikahan. Itu saya kira ada benarnya, tetapi juga tidak semuanya benar. Ya, memang yang ideal itu demikian, secara tertib, tetapi kan tidak begitu semuanya. Apalagi perkembangan pergaulan sekarang itu sangat membahayakan. Karena itu kalau menurut saya, jika anak kita sudah dewasa, sudah siap bertanggung jawab, sudah ingin nikah, nikahkan saja. Ya, walaupun masih kuliah misalnya di semester 4, semester 5, siapa tahu dengan kuliah kemudian dia nikah, itu akan mempercepat terjadi akselerasi percepatan dalam belajarnya karena ada tanggung jawabnya. Ya, jadi jangan dimatikan, jangan kamu nggak usah lah, ya ngapain nikah, nanti saja sudah selesai. Bahkan ada yang lebih sadis lagi, nanti saja kamu sudah punya rumah, ya, punya ini, baru kamu nikah supaya bertanggung jawab. Saya kira itu sesuatu keinginan yang baik tapi tidak tepat. Jangan membebankan anak dengan beban-beban yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Karena yang namanya rezeki itu berkaitan juga dengan pernikahan. Rezeki itu berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan anak, keturunan kita. Jarang orang yang belum apa-apa dia sudah belum nikah, belum apa dia sudah punya segala macam kecuali warisan dari orang tuanya. Itu oleh karena itu sekali lagi itu benar tadi, sikap itu benar, sah-sah saja, tetapi jangan dipaksakan. Karena yang akan nikah itu anak kita, ajak dia musyawarah. Supaya kalaupun tidak jadi nikah pada saat itu, dia bisa menjaga dirinya. Ya bisa lebih konsentrasi pada belajar, tapi dia bisa menjaga dirinya. Kalaupun terjadi pernikahan, dia bisa bertanggung jawab. Selesaikan kuliahnya dan lain sebagainya. Jadi ajak musyawarah. Si anak itu yang akan melakukannya. Sebagai pelakunya, jangan kemudian dipaksakan oleh orang tuanya. Kamu harus ini, selesai dulu. Ya bila perlu punya pekerjaan dulu, sekarang punya gaji dulu. Jadi seolah-olah menganggap mudah, bisa menjadi beban bagi anak itu. Dan itu tidak boleh menurut saya. Orang tua yang bijak itu adalah orang tua yang perhatikan kondisi dari anaknya. Ya kita diperintahkan kan untuk mendidik anak kita, mereka mempunyai tanggung jawab. Ya. Jadi jangan dipaksakan, harus belajar dulu baru kemudian nikah. Kalau betul-betul dia sudah mau nikah, lakukan saja dengan baik. Bimbing kita dengan baik agar dia mendapatkan keluarga yang baik, calon istri yang baik, dan kemudian punya keturunan yang baik, yang soleh dan soleha. Begitu. Baik. Ini ada 2 pertanyaan langsung saya sampaikan aja Pak Kiai ini. Satu dari Muhammad Toha dari Bandung. Bismillah, mohon izin bertanya, bagaimana caranya ta'aruf yang benar? Dan sebagai orang tua khususnya punya anak perempuan yang mencarikan jodohnya, nuhun. Yang kedua dari Irham Ghazinul Haq. Ustadz, terima kasih ilmu yang membuat hati semakin mantap. Ini
ada yang sudah semangat sekali nih Pak Kiai ini. Ini membuat hati semakin mantap untuk melaksanakan ibadah nikah ini. Ana merasa siap menikah, siap bertanggung jawab. Calonnya sudah ada, tetapi malnya yang belum ada. Bagaimana solusinya? Apa harus bersabar saja? Gitu. Ada dua Pak Kiai pertanyaan. Ya. Tapi ini luar biasa ini, semangat sekali ini dari Palu. Baik, tafadhol Pak Kiai. Ya memang tadi kan dua alat utama untuk bertaaruf itu, untuk mengenal calon, baik calon istri maupun calon mantu. Kalau orang tuanya, pertama adalah tadi istikharah, memohon kepada Allah. Saya yakin kalau itu dilakukan dengan penuh kesungguhan, bangun sepertiga malam, jam 3:30, jam 3, kemudian membaca Quran, terus berdoa pada Allah, membuat wasilah lah ya, wasilah dengan amal perbuatan kita. Karena memang diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, orang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Misalnya dengan juga infak sodako, dengan tujuan itu. Mudah-mudahan dengan infak sodako yang kita berikan, Allah memudahkan jodoh anak saya dengan orang-orang yang soleh, yang bertanggung jawab, yang menjadi mujahid, murabbi dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu harus ada jalan apa? Jalan langit ya, bukan sekedar jalan darat. Bukan sekedar jalan bumi, tapi juga jalan langit. Ya, jadi prosesnya itu kan kebanyakan kita dengan logika saja, padahal dalam kenyataannya logika saja ternyata juga tidak tepat ya, tidak pas. Logika dengan jalan langit, dengan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu. Sampai dilihat calonnya itu anak siapa, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaan akhlaknya, perilakunya. Itu yang harus dilihat, diutamakan itu. Kalau itu yang diutamakan, insya Allah nanti akan ada petunjuk yang terbaik. Ya, apakah dia pantas menjadi mantu, ya, menjadi suami atau istri dari anak kita, ataukah ada yang lain yang lebih baik. Itu mintanya yang lebih baik, insya Allah. Tapi lagi-lagi ukurannya akhlak dan agama, bukan dunia, bukan pekerjaan semata-mata, bukan penghasilan, bukan income, bukan pendapatan. Kemudian yang kedua, itu bagus sekali tuh Irham ya, sudah siap ya. Ya, ini aja ya. Kalau sudah siap secara mental, tanggung jawab, insya Allah kemal itu kan janji Allah tuh. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu fadli. Ya, nikahkan oleh kalian anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau mereka fakir, yughnihimullah. Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Asalkan betul-betul niat pernikahannya itu adalah niat yang baik. Musyawarahkan dengan orang tua, musyawarahkan dengan saudara-saudara. Bagaimana nih saya nih mau nikah tapi kurang biaya misalnya. Ya, bagaimana caranya bisa ta'awun kan? Dan ingatkan tuh ta'awun ya, saling tolong menolong antara sesama keluarga, apalagi agar bisa seseorang saudaranya bisa melaksanakan pernikahan karena dia sudah punya tanggung jawab, punya keinginan, hanya belum punya harta. Itu ta'awun yang paling baik. Ya, bahkan dikatakan kan jihad pernikahan ini ya. Kalau untuk menjaga diri, menjaga kehormatan. Karena itu bantulah mereka bersinergi antara satu dengan yang lain. Ta'awun, saling memberi, saling mendukung, insya Allah nanti akan paling tidak kita bisa akan menghantarkan pada sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam pernikahan. Jadi Irham gak usah ragu-ragu, teruskan ya niatnya. Ini ada bocoran Pak Kiai. Ya. Ternyata ini dai Dewan Dakwah sedang tugas nih. Oh, apalagi kalau begitu ya, apalagi ya jangan ragu-ragu terus, cita-cita itu diperkuat. Tapi dengan lupa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini ada istilah baru lagi yang kami dapatkan ya Pak Kiai. Ya. Istilah kita jangan meluakakan bahwa hidup ini tenang, tentram, keberkahan. Allah akan berikan kepada kita tidak hanya melalui jalan darat, tapi jalan langit. Artinya urusan dunia juga diurus dengan baik, kita persiapkan. Kalau belum siap banget ya kita sambil ikhtiar, tapi jangan lupa masyru'iyatu du'a fil hayah. Disyariatkannya berdoa dalam kehidupan kita adalah satu keharusan, karena semuanya Allah lah yang punya hak memberikan ketenangan dan ketentraman, keberkahan kepada keluarganya. Itu semuanya adalah hak prerogatif Allah.
Hanya ketika hambanya meminta, Allah akan memberi. Tapi kalau tidak meminta kepadanya, tidak akan Allah beri kepadanya. Baik, ini subhanallah ngalir terus nih Pak Kiai pertanyaan yang berikutnya dari saudara Jumroni. Ini nampaknya Mudir LTQ Pustikla Dewan Dakwah nih. Iya, iya. Semoga Pak Prof Didi Nafifuddin dalam keadaan sehat Amin, walafiat amin, dan juga amin. semuanya. Amin. Baik, mohon izin menyampaikan telaah dan minta pencerahan. Yang pertama, kasus pornografi menurut penelitian baru-baru ini semakin meningkat, terutama tentang anak-anak yang berbuat asusila di usia 10 tahunan. Di sisi lain ada undang-undang tentang pelarangan nikah di bawah usia. Kalau dulu 16, sekarang jadi 19. Ini bagaimana Pak Kiai? Kemudian yang kedua, Bismillah bertanya Pak Kiai, adakah dampak yang tidak baik jika perempuan menolak lamaran laki-laki yang baik? Karena sebagian di masyarakat beranggapan yang tidak baik menolak lamaran laki-laki, apalagi yang datang orang baik. Tafadhol Pak Kiai. Ya, tadi yang berkaitan dengan pornografi tentu ini sebuah keprihatinan bagi kita karena ini merusak masa depan generasi mendatang, apalagi anak-anak yang usia 10 tahunan. Saya kira ini orang tua harus ikut bertanggung jawab. Kita tidak hanya mengandalkan pada lingkungan saja, ya perubahan-perubahan pada undang-undangnya, tetapi juga bagaimana ketahanan keluarga kita perkuat, ya. Bagaimana anak-anak kita dididik dengan sebaik-baiknya, dibuat capek anak itu dalam belajar, ya, dalam membaca, menghafal Quran. Insya Allah semuanya juga akan pertahanan dirinya akan kuat. Mereka tidak akan terpengaruh oleh pornografi yang begitu dahsyat sekarang. Memang ketika anak-anak dibiarkan main-main, kemudian juga membaca tanpa ada seleksi dari orang tuanya, memang ada kecenderungan begitu. Saya ingin sampaikan satu firman Allah di dalam surat Maryam ayat 51 bahwa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Bahwa generasi yang menyanyiakan sholat, jangankan meninggalkan, menyanyiakan sholat, maka ittaba'us syahawat akan mudah dikendalikan oleh hal-hal yang buruk. Karena itu maka sholat itu harus diperkuat di dalam rumah. Maksudnya ada pendidikan sholatnya anak-anak kita. Insya Allah itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita menghimbau juga pada pemerintah supaya undang-undang kira-kira yang lebih banyak madoratnya ya harus direvisi, difikirkan untuk direvisi, untuk diperbaiki, untuk kemaslahatan generasi mendatang. Kemudian yang kedua, dampak menolak. Jadi jangan asal menolak lah gitu ya. Jangan hanya karena rupanya, ya, karena hartanya saja kemudian kita menolak, ya, terutama wanita menolak calon suaminya yang ingin menikahinya. Ya, saya kira harus tetap dengan keyakinan bahwa standarnya adalah akhlak dan agama. Kalau seandainya standarnya akhlak dan agama kemudian ditolak, padahal baik misalnya, maka tadi saya katakan, ya, idza atakum man tardawna dinahu khuluquhu, ya, fa'ankihu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian, wahai para orang tua, seorang anak laki-laki yang kalian tahu akhlaknya dan tahu juga tabiatnya, perilakunya, maka nikahkan, kalau tidak terjadi kerusakan dan fitnah yang besar. Begitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini masih ada 2 pertanyaan, tapi saya gabung saja. Yang pertama dari Riko Irawan, dari PT IKI, Jakarta Selatan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana solusinya jika kita sudah siap nikah, namun salah satu di antara orang tua dari calon tidak suka, tidak setuju dengan kita? Langkah apa yang dilakukan? Pertanyaan keduanya dari saudari Fariha, ini dari Turki Pak Kiai. Dari Turki juga ikut bergabung. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa ketika seorang sudah meminang, dan ternyata musyawarah antara 2 keluarga sudah disetujukan, maka tidak perlu lagi dilakukan istikharah. Apa benar?
Iya. Baik. Baik, Ada lagi. yang kedua dulu ya. Baik. Jadi istikharah itu untuk menguatkan pilihan kita, menguatkan persetujuan di antara manusia. Itu istikharah untuk lebih meyakinkan. Walaupun segala-galanya sudah oke, katakanlah sudah siap, tapi tetap kita harus berdoa kepada Allah. Jangankan sebelum nikah, sesudah nikah pun kita harus tetap banyak berdoa, memohon kepada Allah supaya diberikan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak hilang ya istikharah itu, kalaupun pinangan-pinangan sudah oke semuanya. Kemudian yang pertama, tadi ada kalau saya melihat begini ya, salah satu orang tua itu tidak setuju, biasa karena faktor komunikasi. Oleh karena itu maka perbaiki komunikasi. Ya, perbaiki komunikasi, mungkin karena kurang dibawa, kurang diajak bicara sebelumnya, kemudian dia merasa tersinggung dan lain sebagainya. Ingatkan, masalah pernikahan itu masalah sensitif. Bukan sekedar masalah logika, tapi juga masalah perasaan. Ketika ada yang tersinggung agak berat itu. Oleh karena itu, ajaklah musyawarah semuanya dengan baik, berikan pengertian dan pemahaman yang baik. Insya Allah ujungnya akan setuju, insya Allah. Untuk berikutnya juga saya gabung. Yang pertama dari Bapak Haji Ardian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya orang tua yang sudah terlanjur, ini urusannya terlanjur-lanjur ini Pak Kiai. Terlanjur kurang ilmu Islamnya, terlanjur anak sudah pacaran, terlanjur anak-anak sudah dewasa. Mungkin banyak juga orang tua yang bernasib seperti saya. Bagaimana caranya memberitahukan anak-anak saya bagaimana sebaiknya pernikahan dalam Islam? Mungkin ada buku atau link referensi dari Ustadz. Dari Ardian tadi Pak Kiai. Iya. Jadi Pak Ardian ya, saya kira tidak ada istilah terlanjur dalam kebaikan. Ya, terlanjur tua saya tidak belajar, jangan. Pokoknya kesempatan belajar walaupun usia kita sudah 60 tahun, 70 tahun, jadikan peluang itu dengan sebaiknya, manfaatkan dengan sebaik-baik. Walaupun anak kita sudah dewasa semuanya, berikan terus pemahaman kepada anak kita. Siapa tahu mereka akan sadar setelah diberitahu dengan baik, dengan hikmah oleh orang tuanya. Walaupun usianya misalnya sudah 20 di atas 20 tahun, 30 tahun. Bahkan juga setelah pernikahan pun, setelah punya anak, jangan ragu-ragu untuk memberikan nasihat tausiah kepada anak-anak kita. Siapa tahu ya, itu sangat membantu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena memberikan peringatan, nasihat itu kewajiban kita. Bukan sekedar, apalagi pada anak, pada orang lain pun juga harus diberitahukan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan ragu-ragu Pak Ardi untuk memberikan nasihat, memberikan pelajaran pada anak-anak kita walaupun sudah dewasa. Dan Pak Ardi juga jangan ragu-ragu untuk terus belajar. Walaupun usianya sudah tua misalnya, ya, insya Allah nanti akan dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Subhanallah, ini tak terasa Pak Kiai sudah sampai di penghujung pertemuan. Subhanallah. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insya Allah. Baik, para pemirsa, sahabat Quran, Madani TV dan Iki TV yang soleh dan soleha, alhamdulillah bahasan kita tentang anjuran dan keutamaan segera menikah, banyak poin yang kita dapatkan. Nanti berikutnya ketika ada yang terlupa dalam catatannya, silahkan diikuti di YouTube. Nanti insya Allah bisa diikuti kembali. Kalau sekarang belum sempat, besok belum sempat, besok lagi juga insya Allah akan kita tayangkan di channel Iki TV. Baik para pemirsa, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus ada pada diri kita semuanya adalah semangat bersama keluarga kita meraih kebahagiaan di dunia sampai nanti masuk surga, menikmati indahnya surga bersama keluarga kita. Tentu saja kata kuncinya adalah kita harus tetap semangat mempelajari, mengkaji tentang keislaman sehingga kehidupan kita akan terus terpandu oleh wahyu. Insya Allah untuk berikutnya, terutama sahabat-sahabat yang masih muda-muda, yang soleh dan soleha, nanti kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya. Episode yang ketiga adalah
jangan salah memilih jodoh. Itu bahasan kita insya Allah dalam episode yang ketiga. Insya Allah dengan itu nanti banyak ilmu yang kita dapatkan sehingga semangat kita tidak akan melangkah kepada sesuatu yang salah. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ahmad Anuri dan juga seluruh kru Madani TV dan Iki TV mohon undur diri. Ada kekurangannya, ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وحنيني لصحبتي وحنيني